Atau kasarnya permainan itu tak lain dan tak bukan adalah permainan antara hidup dan mati. Permainan menegangkan itu bahkan juga disaksikan oleh orang-orang kaya dan hanya dijadikan sebagai hiburan untuk mereka. Di sana juga terlihat si rentenir yang mengirim Kaiji ke perjudian di awal film sebelumnya. Tak diduga rentenir itu ternyata merupakan salah satu bawahan dari Tonegawa. Singkat cerita, permainan pun akhirnya dimulai. Sebelum mulai menyeberangi jembatan, Kaiji pun mendapatkan ide untuk membuat garis lurus di sepatu masing-masing pemain. Hal itu dilakukan agar para pemain dapat berjalan dengan lurus. Setelah itu barulah para pemain satu persatu mulai melewati jembatan tersebut. Di sini mereka dituntut untuk tetap fokus dan menjaga keseimbangan. Namun terlihat bahwa sebagian besar pemain sangat ketakutan yang membuat mereka menjadi tidak fokus. Alhasil satu persatu dari mereka pun mulai terjatuh. Mereka yang masih bertahan dituntut untuk tidak panik meski teman-teman mereka sudah banyak yang terjatuh. Namun di tengah jembatan, tekanan yang dihadapi semakin kuat karena saat itu angin tiba-tiba bertiup kencang dan hujan pun turun. Kini hanya tersisa Kaiji, Sahara, dan Ishida yang masih bertahan di atas jembatan tersebut. Saat itu Ishida pun mengatakan kepada Kaiji bahwa ia merasa sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan permainan tersebut. Jadi ia pun menyerahkan vouchernya kepada Kaiji agar nanti jika Kaiji menang, maka uang dari voucher miliknya bisa diberikan kepada putrinya. Mendengar hal itu, Kaiji pun merasa sangat sedih karena itu artinya sahabatnya itu akan memilih untuk mati. Dan benar saja, setelah itu Ishida pun terjatuh tanpa suara sedikit pun karena ia tak ingin Kaiji kehilangan konsentrasi saat ia terjatuh. Alhasil saat Kaiji berbalik, Ishida sudah tak ada di belakangnya. Saat itu Kaiji merasa sangat terpukul dan hampir saja menyerah.